Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham sektor finance, terutama bank-bank besar. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke indeks. Hari ini malah tertekan ya, terkoreksi cukup dalam 1,096%, turun 75 poin ke harga 6.813 dan transaksi sampai saat ini ada di 9,3 triliun. Mulai meningkat sudah di atas 8 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG kembali membentuk candle bearish engulfing lagi, dan apakah ini sinyal kurang bagus? Karena kemungkinan kalau 2 hari ke depan ISG nggak bisa tembus 6.900, konfirmasi swing low, dan hati-hati kalau ISG jebol 6.800. Itu aja kuncinya ya. Ini kan kelihatan. Ini dijadikan resisten 69680. Nah, kelihatan ya, dia sudah membentuk lower high. Kalau 2 hari ke depan nggak mampu menembus 6.950. Berarti kalau dari harga sekarang 6.950, 125 poin, berarti harus naik 1,5% 2 hari ke depan kalau mau bagus ya. Ini sinyal kurang bagus, soalnya kalau dia jebol besok EMA 20-nya garis biru ini dan support psikologisnya 6.800, ini bisa jadi swing low area ini dan lower low, dan bisa melanjutkan downtrend channel seperti ini pergerakannya nih. Hati-hati nih, dia di dalam downtrend channel terus membentuk continuous downtrend channel lagi, turun lagi, dan juga bisa seperti ini tutup aja juga kelihatan dia itu gagal lagi menembus trendline downtrendnya semenjak September 2022. Ini kan dia mencoba minggu lalu, terus minggu ini coba naik namun nggak kuat, lemah, dan ya memang masih di dalam uptrend channelnya, minornya lah ya. Ya itu 2 hari ke depan harus tembus 6.950 sampai 6.980. Hati-hati kalau jebol ya. Tapi support kuatnya bisa di 6.680 ini, bisa jadi seperti ini. Dia patah trennya dan ya konsol di sini bisa juga naik lagi ya. Kuncinya memang untuk jangka pendeknya, kalau memang mau ada January effect ya semestinya nggak turun lagi dari 6.800. Tapi kalau dia turun lemah, menurut saya sih agak lama lagi konsolidasinya, bisa di bawah lagi ya. Ini bisa jadinya dan ya bisa sampai jebol tuh 6.700 sampai 6.680-nya untuk ISG. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup terkoreksi 1,07% ke harga 9.175. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI lagi berjuang untuk naik. Kemarin udah bagus skandalnya Morobozu, dan malah hari ini koreksi lagi. Nggak tahu kenapa nih, saya juga belum ada info untuk pergerakan ISG tiba-tiba di sesi kedua ini dibuang ya. Dan ya masih oke lah ya untuk BBNI selama nggak turun dari 9.000. Itu aja kuncinya, BBNI 9.000, jangan turun dari itu. Kalau dia konsolidasi di bawah sini ya nggak masalah. Ini volume besar meningkat ya, dan sahamnya itu sebenarnya nggak kemana-mana. Kemungkinan nih markdown besok tarik naik lagi, bisa jadi seperti itu ya. Untuk BBNI ya kita lihat aja 1-2 hari ke depan. Pokoknya BBNI jangan turun dari 9.000. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup menguat 0,75% ke harga 10.025. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI membentuk open gap up, tapi kemudian hammer terbalik di atas ya. Sinyal kurang bagus, memang seperti itu. Kebiasaan setelah dia membentuk hammer terbalik itu ada turunan dulu. Nih contohnya di tanggal 24 Oktober, terus di 15 September. Ini kan dia mencoba naik terus membentuk hammer terbalik, bisa turun dulu. Dan ya konfirmasinya 9.800 lah ya untuk BMRI, jangan turun dari itu. Kalau turun dari itu terkonfirmasi pola ascending triangle, tapi malah di bawah turun ke bawah untuk BMRI ya. Kondisi seperti ini, konsolidasi di range yang pendek seperti ini ya, antara naik kuat nantinya atau jebol turun dalam.
Itu aja. Makanya nih di persimpangan, kalaupun ada yang beli, saya juga ada beli nih. Sedikit kurang floating loss saya, dia naik tadi. Dan ya tetap saya akan stop loss kalau dia tutup di bawah 9.800. Tinggal nunggu aja nih momentumnya. Ada nggak untuk Januari efek ya? Perkiraan saya minggu ini dan minggu depan. Tapi kalau kondisi seperti ini ya kita lihat aja pergerakan 2 hari ke depan. Jadi seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.770, terkoreksi 1,64%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBRI malah turun lagi ya. Dia terus membentuk lower high, dan kalau gambaran seperti ini memang patah trennya semenjak 3 hari yang lalu. Seharusnya dia mau bagi dividen kan hijau, cuman ya seperti yang saya bilang, kalau beli di harga pucuk seperti ini nih biasanya lemah, bisa turun dulu. Kalau dilihat kuatnya itu kemungkinan loh ya. Ini kan dia bagi dividennya tanggal 10 ya, hari Selasa. Jadi untuk BBRI kemungkinan turun 1 candle dulu baru ditarik naik lagi ya. Pola-polanya ini hampir mirip dengan bisa jadi nanti itu Adro, dia turun dulu baru mendekati dividen. Ya mungkin besok turun 1 candle baru Jumat ditarik naik sampai Senin Selasa. Kalau mau manfaatin dividennya berapa nih? 57, nggak nyampe 1% juga ya. Ya menurut saya sih 1 candle lagi turun terus naik lagi ya. Nggak ngaruh kok, nggak ada dividen trap. Ya kalaupun ada dividen trap kecil. Kalau memang arahnya turun ya turun. Bukan karena dividen. Menurut saya kalau kondisi seperti ini lah ya. Untuk BBRI, konfirmasinya BBRI ini jangan turun dari EMA 60-nya nih. Di area 4.700 nih harusnya dijaga ya. Ini kan dia di dalam pergerakan, atasnya EMA 20, bawahnya EMA 60. Ini konsolidasi. Hati-hati kalau jebol. Itu aja untuk BBRI. Seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.350, terkoreksi 2,33%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBCA tiba-tiba ada buangan besar, nggak tahu kenapa, tapi biasanya ada buangan ini besoknya hijau lagi. Dia tuh short dulu bawah, nanti ditarik naik lagi. Saya juga ada beli BBCA ya, jaga-jaga hari Senin kemarin untuk persiapan Januari efek. Perkiraan saya seperti ini. Pergerakannya dia kan terus membentuk higher low. Cuman memang nggak membentuk higher high. Tapi konsolidasinya ini ya bisa aja ditarik naik. Kalau ada inflow ternyata ya kena buang. Ya sedikit lagi kena ya, stop loss saya jebol 8.300 stop loss. Jadi seperti itu untuk BBCA ini tutup aja nih kan karena patah trennya dan ya masih dalam area konsolidasinya, nggak masalah juga. Yang penting jangan sampai jebol 8.300. Itu aja, kalau jebol ya udah siap-siap 8.000 arahnya. Dan saya stop loss dulu, nggak peduli nanti di 8.000 saya beli lagi ya bisa aja. Mendingan ya saya stop lossnya sekitar 3%, gantinya ya walaupun belum pasti ya di saham lain daripada saya berharap ya. Karena saya tuh nggak terlalu mau berharap kalau sudah di luar plan, karena akan ganggu psikologis dan akan ganggu saham-saham yang lainnya. Nanti biasa kejadian seperti itu lagi, berharap lagi ya, terus terulang setiap bulan, setiap tahun ya. Coba Bapak Ibu, apakah ada pernah yang seperti saya? Waktu itu dulu juga saya seperti itu, karena sering berharap itu kejadian beli saham yang baru, terulang lagi ya, berharap lagi. Padahal niatnya sudah buat trading plan, siap stop loss, tapi karena mungkin psikologis belum mampu melihat cut loss, tega cut loss ya itu. Jadi muncul harapan, terulang lagi. Memang kalau BBCA ya nggak masalah, nanti juga pasti balik lagi. Cuman kan butuh waktu, mungkin 2-3 bulan lagi baru dia balik. Misalnya seperti itu. Ya perlu kesabaran. Tapi kalau saham-saham yang berfundamental jelek, yang naik turunnya itu tergantung bandarnya goreng atau enggak, kan itu yang kadang bertahun-tahun baru balik lagi modal. Jadi seperti itu ya. Untuk BBCA menurut saya sih, kalau saya stop loss dulu, tapi kalau Bapak Ibu mau hold juga nggak masalah lah ya, asal sabar. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.320 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBTN kondisi seperti ini ya masih oke, karena dia masih mempertahankan supportnya dan volume juga besar di area bawah. Kemungkinan besok ada teknik reboundnya. Jadi bisa jadi untuk IHSG ya, besok turun dulu sedikit baru tarikan ada candle hammer lagi ya. Bisa di bawah turun dulu sedikit baru naik. Ini kan di markdown dia.
bisa jadi ada tarikan karena kelihatan saham-saham bank nih masih oke nih, volume besar tapi sahamnya nggak kemana-mana, cuman BBRI ini sama BBCA yang dibuang tapi yang masih di area support. Nah ini BBTN volume besar dan dia bertahan ya, besok konfirmasinya ya, kalau mereka hijau saham-saham bank nih ada peluang bagus tuh ISG 2 hari ke depan. Jadi seperti itu tuh BBTN ya. Yang penting kalaupun ada yang Bapak Ibu beli di area 1320 ini, memang dia di bawah EMA 20-nya, garis biru dan garis merah. Garis biru juga sudah cross ke bawah, berarti jelek ya sebenarnya sinyalnya. Tapi ya konfirmasinya tetap pakai support resisten klasik, pakai candlestick ya, itu lebih konfirmasi daripada sinyal dari indikator seperti MACD, moving average, oscillator ataupun lainnya. Saya lebih ke fresh action dengan support resisten klasik yang terbentuk yaitu. Jadi kuncinya BBTN ya jangan turun dari 1300. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2650, terkoreksi 2,93%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN ya jelek ya. Mungkin nggak ada teknik rebound ya, mungkin ada teknik rebound ya, semoga aja ada pembalikan arah. Kalau bank-bank lain balik arah ya balik arah juga BDMN, tapi sinyalnya kurang bagus dan mending skip aja untuk BDMN daripada BDMN karena momentum BDMN juga sudah hilang. Waktu itu sentimennya mau merger sama grupnya Panin kan, ditarik naik, habis itu selesai grup Panin dibuang, BDMN dibuang juga udah. Nih tunggu konsolidasinya tuh lama, mungkin 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan baru ada tarikan lagi. Kalaupun ada technical rebound January efek ya paling 2900, habis itu koreksi lagi ya. Seperti itu juga bank-bank besar ya, untuk naik lebih tinggi sepertinya belum saat ini. Jadi seperti itu untuk BDMN, lebih baik wait and see aja dulu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 3510, terkoreksi 0,84%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto lagi konsolidasi tapi dia terus membentuk lower high dan perlu hati-hati kalau sampai jebol 3500 nih aja konfirmasinya ya, 3500 atau 3400 tuh ya. Kalau jebol itu tinggalin aja. Peluang besar Arto ke 3000. Kalau sekali lagi jebol 3400, Arto ke 3000. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2790, terkoreksi 0,35%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BTPS konsolidasinya bagus, terus membentuk higher low dan higher high. Apakah ini ditarik naik? Kita lihat aja besoknya. Ini masih nanggung antara benar mau turun atau naik ya. Tapi ya kalau besok ada buangan ya turun dulu. Targetnya support uji 2700. Itu semestinya dipertahankan kalau mau bagus. Kalau jebol itu ya udah berarti lanjut downtrend. Ini kan dia downtrend. Kelihatan 3 hari. Minggu pertama Januari dia itu gagal menembus 2800. Jadi besok konfirmasinya kalau tembus sih oke ya 2 hari ke depan, dan jangan turun dari 2700 itu. Kalau enggak ya dia siap-siap lanjut di dalam downtrend channelnya. Arahnya bahkan 2400 seperti itu. Untuk BTPS langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup di harga 745 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NISP sudah mematahkan tren downtrend, cuman di atas dia nggak kuat juga ya. Kalau dilihat volume lumayan, MACD mengarah ke atas ya. Konfirmasinya ini aja pakai 730, jebol 730 gagal ya. Kan kebetulan 730 tuh ada EMA 20, EMA 60. Nah ini kalau dia jebol bawahnya ini 730, di bawah EMA 20-nya nih garis biru, ya udah gagal. Kalau ada yang beli harga sekarang ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.